Who are you, Iblis? Siapakah kamu, Iblis? Kali ini kita akan fokus membahas tentang iblis. Tapi sebelumnya silakan subscribe dan klik loncengnya demi penyebaran channel ini supaya semakin bermanfaat. Iblis yang kita bahas kali ini bukan sosok yang sering diidentikan dengan berbagai wajah yang menyeramkan itu. Karena saya kira menggambarkan iblis yang menyeramkan dengan taring tajam, bermata merah dan bertanduk hanya membuang-buang energi saja. Pesan saya, jauhkan imajinasi seram-seram itu dari pikiran kita saat ini juga. Sangat tidak produktif, percayalah. Apakah saya menentang informasi yang disampaikan agama yang menyatakan bahwa iblis memang bertanduk dan menyeramkan? Tentu tidak. Saya tidak menafikan bahwa iblis itu makhluk ciptaan Tuhan yang mungkin berwajah jelek dan mengerikan. Tapi sekali lagi, kalau wajahnya jelek dan menyeramkan, memangnya untuk apa? Apakah kita harus lari darinya atau justru mengejar penampakannya? Nggak lucu lah. Bukankah kita seharusnya lebih fokus kepada dampak dan kerja nyatanya? Iblis itu makhluk pekerja loh. Ketimbang sibuk mengejar penampakan iblis, setan, hantu, atau entah apa lagi namanya, bukankah lebih baik kita fokus melihat kehebatan karya iblis dalam menjerumuskan manusia? Masuk akal bukan? Betapa banyak peperangan di dunia yang memakan korban jiwa. Kok iblis jarang disebut sebagai biang keroknya? Lihat pula kezaliman pembunuhan yang dilakukan berbagai negara ataupun manusia. Biasanya sosok iblis jarang dianggap sebagai the man behind it, aktor yang berperan sebagai influencernya. Aneh juga, manusia biasanya lebih cenderung mengatakan bahwa itu adalah kerjanya hawa nafsu. Perbuatan manusialah yang menyebabkan segala macam kezaliman dan dosa itu terjadi. Itu benar. Tapi dari hawa nafsu itulah sebenarnya iblis memulai kerjanya. Itu pintu masuknya. Hawa nafsu adalah kendaraan iblis dan setan untuk menjerumuskan manusia. Ibarat kuda yang ditunggangi atau kerbau dicucuk hidungnya. Masalahnya, iblis tidak terlihat. Karena tak terlihat, maka manusia sering menjadi alpa, lupa, dan terlena. Dikira iblis sedang tidur atau tak ada, manusia tak menyadari kehadirannya. Padahal, dia sedang tertawa dengan kebodohan manusia. Ia bisa mengalir bersama darah di tubuh kita. Tapi aneh juga ya, mengapa iblis tak menampakkan wajah? Itulah cerdasnya dia. Sosok yang tak tampak itu lebih memiliki misteri. Orang jadi tidak fokus kepada penampakannya. Bahkan ada yang menganggapnya tidak ada. Bagi iblis itu tidak apa-apa. Iblis itu pintar. Kita lihat faktanya. Korban pertama aksinya adalah makhluk yang dipuji Tuhan di hadapan malaikat, yaitu Adam, nenek moyang manusia. Ingat bagaimana Tuhan memamerkan Adam di hadapan malaikat. Diungkap Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat 30. Ketika Tuhanmu berkata, aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, malaikat lantas berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah yang dimaksud adalah kita, manusia. Malaikat saja heran dengan keputusan Tuhan saat itu, apalagi iblis. Namun bedanya, malaikat memilih sujud kepada Adam, mematuhi Tuhan, iblis justru menentangnya, kagak mau sujud kepadanya. Ia cemburu, takabur, merasa paling suci. Makhluk api kok harus sujud kepada manusia yang terbuat dari tanah liat hitam dan lemah? Bisa jatuh nama besar iblis, harga dirinya tercabik-cabik. Makanya iblis membangkang kepada Tuhan, seolah-olah ia mau menunjukkan bahwa pilihan Tuhan menciptakan manusia itu salah. Tentu saja, karena berani menentang Tuhan, diusirlah ia dari surga. Bukannya bertobat dan introspeksi diri, iblis malah balik mengancam dan pamer kehebatan. Dalam Al-A'raf ayat 16 dan 17, iblis sesumbar berkata, wahai Tuhan, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan palingkan manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang dari depan dan belakang mereka. Aku akan datang dari sebelah kanan dan kiri mereka. Dan aku pastikan engkau menyaksikan sebagian besar manusia itu tidak akan bersyukur.
Entah nekat atau bodoh, kok berani-beraninya iblis menentang Tuhan ya, penciptanya sendiri. Tapi saya yakin dia tidak bodoh dengan ancamannya itu. Ia pasti sudah memiliki skenario jangka panjang untuk menghancurkan makhluk bernama manusia. Ia pasti telah siapkan planning, rencana yang matang. Dia organizing, dia organisir aksinya. Dia actuating, dia jalankan dan controlling. Dia awasi rencana itu dari hari ke hari, dari abad ke abad. Saya kira masuk akal. Iblis pasti tahu onderdil dan kelemahan manusia sejak awal penciptaan. Konon, ada riwayat menyebutkan, ketika jasad Adam masih belum memiliki ruh, iblis bolak-balik melihat dan mengecek jasad itu. Dia heran, kok bisa-bisanya makhluk dengan materi tanah ini menjadi begitu dibanggakan Tuhan. Kecemburuannya menjadi kebencian. Ia bertekad menghancurkan manusia dengan strategi yang canggih dan planning yang matang. Korban pertama kita tahu adalah Adam sendiri. Tercampak dari surga, terhina dan terpapar jebakan iblis. Bagaimana jebakan iblis bekerja untuk Adam? Ternyata sederhana, melalui pintu masuk bernama waswas dan sakwasangka. Ia tidak menawarkan kepada Adam godaan harta dan dunia, tidak pula godaan wanita dan kekuasaan, tapi ia menggoda Adam dengan sebuah ketakutan atau kekhawatiran. Ya, ia memberi kekhawatiran di hati Adam bahwa tak selamanya Adam di surga. Ia katakan, Tuhan melarang engkau memakan buah khuldi supaya engkau tidak kekal dan tidak menjadi malaikat. Siapa pula yang tak takut dengan informasi itu? Meninggalkan surga, bro. Pastilah Adam khawatir sekali. Baginya argumen iblis masuk akal. Ia menyangka bahwa iblis adalah teman dan penasehat yang dapat dipercaya. Cerita selanjutnya kita pun tahu. Adam dan istrinya Hawa nekat memakan buah khuldi. Lihat. Manusia produksi pertama Tuhan itu justru adalah korban pertama iblis. Aksi iblis ternyata tidak berhenti di Adam. Setelah Adam dan Hawa dicampakkan ke dunia, merasakan hidup susah di muka bumi, memiliki keluarga dan bergelut dengan kebutuhan hidup, iblis masih tetap melancarkan serangannya. Kali ini kepada anak Adam, Qabil. Lagi-lagi ia menggunakan modus operandi yang sama, membisikkan was-was dan kecemburuan tingkat tinggi. Saat itu, Adam akan menikahkan Qabil dengan saudarinya yang menurutnya berwajah jelek. Sedangkan saudaranya Habil justru akan dinikahkan dengan saudarinya yang jelita. Cemburulah ia. Iblis pintar sekali menambah panas suasana. Terjadilah pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia karena cemburu dan iri dengki. Tragis sekali. Bapak dan anak sama-sama menjadi korban iblis. Dahsyat bukan? Baiklah, dalam posting selanjutnya kita akan terus membedah bagaimana canggihnya strategi iblis dan setan menjerumuskan manusia. Kita akan berbagi dan menelaah bagaimana sih jika kita berada pada posisi iblis. Apa yang akan kita lakukan menjerumuskan manusia? Apa teknik yang akan dipilih untuk manusia kini? Kita bedah isi kepala iblis. Kita telusuri jejak-jejak konspirasinya. Kita lihat pengalaman dan jam terbangnya. Jangan salah dengan pernyataan di atas. Kok belajar dari iblis? Tunggu dulu. Kita tidak bermaksud menjadi jahat seperti iblis, tapi belajar untuk mempersiapkan strategi pertahanan yang kuat untuk menghadapinya dengan mengorek-ngorek cara yang ia lakukan. Jangan khawatir. Kita akan menyajikan fakta dan sumber terpercaya untuk memperkuat argumen dan analisis-analisis yang kita kemukakan. Jadi pasti jauh dari hoax dan omong kosong belaka. Kita akan merangkumnya dalam sebuah topik yang saya sebut The Handbook of Iblis, buku saku iblis. Silakan bergabung terus dengan kami di channel ini. Subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Semoga kita saling menguatkan dan mengingatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.